Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang problematika pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum PAI. Kurikulum pendidikan agama Islam adalah bahan-bahan pendidikan agama Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Adapun cakupan materi pendidikan agama Islam adalah Al-Quran dan hadis, keimanan, akhlak, fikih atau ibadah, dan sejarah. Atau dengan kata lain, cakupan pendidikan agama Islam adanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya. Sedangkan esensi pendidikan agama Islam adalah mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam dan mendidik siswa untuk mempelajari materi ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan poin B, yaitu tentang problematika pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, problematika yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum PAI yaitu 1. Pelajaran pendidikan agama Islam lebih diajarkan pada hafalan daripada yang dipraktekkan. Hal ini bisa dikatakan begini karena di sekolah itu biasanya guru-guru itu hanya mementingkan hafalan, yaitu surat-surat pendek lah, terus bacaan apapun itu dan lainnya. Sementara di dalam kurikulum, di dalam pendidikan agama Islam itu harus banyak yang harus dipraktekkan, seperti hal penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendidikan agama lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dan Tuhannya. Dalam hal ini pendidikan agama itu hanya sebatas formalitas antara seorang hamba dan Tuhan. Jadi gini, seorang murid itu belajar ilmu agama itu hanya sebatas formalitas agar ia bisa mengerti Tuhannya itu saja. Jadi tanpa mementingkan kehidupan pendidikan agama Islam itu berguna bagi masyarakat dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu penalaran dan argumentasi berpikir untuk masalah agama yang kurang diperhatikan. Nah, penalaran atau argumentasi berpikir dalam masalah agama itu sebenarnya banyak sekali, tapi di dalam pendidikan agama yang hanya satu minggu itu diberikan 2 jam, penalaran atau pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dibahas dalam suatu pelajaran. Dan yang keempat yaitu penghayatan nilai-nilai agama yang kurang mendapatkan penekanan. Jadi siswa itu di dalam memahami ilmu agama kurang menghayatinya. Hanya dia perlu di dalam ilmu agama itu dia hanya hafal tapi tidak menghayati apa dalam isi di dalam agama tersebut atau materi yang telah diberikan. Dan yang kelima yaitu menatap lingkungan untuk kemudian memasukkan nilai agama Islam sangatlah kurang pendapat ini hampir sama di atas, yaitu dari yang di atas tadi. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi yang ada di lingkungan kurang bisa dimasukkan dalam nilai-nilai agama, padahal kasus-kasus tersebut sangat banyak. Yang ketujuh yaitu metode pengajaran agama kurang mendapatkan penggarapan. Jadi di sini kan banyak sekali metode pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru.
sementara itu dalam pendidikan agama itu metode-metode tersebut kurang mendapatkan penggarapan sehingga siswa itu bisa menjadi lebih paham ataukah apalah itu. Dan yang selanjutnya yaitu ukuran keberhasilan pendidikan agama masih sebatas formalitas. Jadi pendidikan agama di sini pengukurannya masih sebatas nilai, bukan kok perubahan perilaku yang terjadi pada siswa, tapi hanya sebuah format nilai yang berada di dalam rapot. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan agama masih belum mampu menjadi landasan kemajuan dan kesuksesan untuk mata pelajaran lain. Nah, di sini padahal pendidikan agama itu sangatlah penting untuk menjadi landasan pelajaran-pelajaran lainnya, yaitu contohnya IPA itu kan seharusnya bisa dikaitkan dengan nilai-nilai agama, dan ini masih kurang dalam penyampaian. Dan yang terakhir yaitu pendidikan agama belum dijadikan fondasi pendidikan karakter dalam keseharian peserta didik. Nah, padahal di sini agama Islam itu sangatlah baik untuk menjadi dasar atau landasan karakter dari seorang siswa. Tapi mengapa zaman-zaman sekarang ini pendidikan agama itu tidak dijadikan sebagai landasan karakter bagi para siswa? Nah, jika pendidikan agama ini dijadikan sebagai landasan pendidikan karakter, maka dijamin seluruh siswa yang berada di Indonesia itu bisa menjadi manusia yang sempurna, insya Allah. Nah, itu adalah problematika pengembangan kurikulum PAI yang dihadapi pengembang kurikulum saat ini. Nah, dari saya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang solusi perkembangan kurikulum PAI. Yang pertama itu pendekatan kognitif. Pendidikan itu sendiri setidaknya memiliki 3 aspek. Yang pertama itu transfer of knowledge, yaitu sasaran pengisian otak. Di sini yang paling ditekankan adalah mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran atau mengisi kognisi peserta didik mulai dari yang sederhana seperti menghafal kepada yang lebih kompleks seperti menganalisis. Yang kedua itu transfer of value, yaitu mengajak peserta didik untuk berpikir lebih positif, di mana peserta didik dapat menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan. Yang ketiga yaitu transfer of activity, yaitu mengajak peserta didik untuk mempunyai rasa timbul keinginan melakukan hal kebaikan dan menjauhi perkara yang jelek. Untuk yang kedua itu pendekatan parsial. Dalam hal ini, untuk mengefektifkan pendidikan agama Islam, tidak hanya guru pendidikan agama Islam saja yang berperan aktif, akan tetapi guru lain pun juga harus ikut berperan aktif, seperti mengimplisitkan nilai value agama ke dalam mata pelajarannya. Jadi meskipun bukan guru agama, sang guru dapat menarik nilai-nilai luhur yang terdapat dalam mata pelajarannya. Untuk yang ketiga yaitu sarana dan fasilitas. Pendidikan agama Islam itu juga membutuhkan sarana dan fasilitas yang membawa peserta didik untuk lebih menghayati agama. Misalnya seperti adanya lab bahasa, adanya video, musik, puisi, syair yang mana mengandung nilai keagamaan. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam, pemerintahan, sekolah maupun komite sekolah juga harus berperan aktif dalam melakukan anggaran struktur sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada dalam sekolahan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada, diharapkan dapat perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat yaitu evaluasi. Adanya evaluasi itu karena berfungsi untuk agar pendidikan agama Islam itu dapat
dapat terpenuhi dengan apa yang diharapkan. Di samping melaksanakan penilaian kognitif, sudah perlu direncanakan evaluasi. Salah satunya yaitu bentuk evaluasi dengan menggunakan pendekatan afektif dan psikomotorik, yang misalnya yaitu seperti skala sikap dan penilaian praktek ibadah.